Maka Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair pernah menceritakan kisah. Beliau mengatakan, ya, jadi dalam kitab itu disebutkan ada seorang janda yang punya 2 orang anak. Ini di beberapa kajian saya sampaikan juga, kenapa? Supaya ini tidak, dan jangan sampai kita melewatkan peluang sekecil apapun. Betapa sering kita ini menunda untuk melakukan hal yang mungkin kita anggap sederhana, hal yang mungkin kita anggap sepele, padahal kita nggak pernah tahu, mungkin dan bisa jadi itulah penghantar kepada sebuah hidayah, kepada petunjuk, kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Zahabi mengatakan, suaminya meninggal, istrinya hidup pas-pasan. Istrinya hidup pas-pasan. Tinggal di rumah kontrakan. Sampai suatu hari tiba waktunya untuk melunasi uang sewa kontrakan. Yang punya kontrakan datang. Begitu datang, Bapak Ibu, ditagih. Karena dia seorang wanita, punya anak dan janda, dia katakan, "Pak, mohon maaf, belum bisa membayar uang kontrakan. Nggak punya duit. Nggak punya duit." Oh, kata yang punya kontrakan, "Kamu cuman punya 2 pilihan. Satu, kamu bayar, kamu boleh tinggal di sini. 2, kalau ndak bisa bayar, kamu silakan tinggalkan kontrakan." Dengan berat hati si janda ini akhirnya keluar, dan pada waktu itu musim dingin, hujan turun. Berjalanlah dia ke kampung sebelah, ya, yang dimana kampung itu tidak ada satupun orang yang kenal sama dia, dengan membawa 2 anaknya. Dalam perjalanannya dia melihat sebuah masjid yang sudah cukup tua, lalu kedua anaknya ditaruh di masjid. Dia katakan kepada anaknya, "Nak, tunggu Umi di sini. Umi cari makan dulu, cari bantuan. Cari makan, cari bantuan." Duduk tuh 2 orang anaknya. Lah berangkatlah ibunya. Ketika baru keluar, nggak lama ketemu sama seorang syekh. Dalam kitab itu berbahasa Arab, syekh disebutkan. Kalau bahasa kita apa? Kiai, ya. Pak boleh, kiai boleh, ya. Dia sampaikan kondisi yang sesungguhnya, "Pak, saya ini begini, anak saya 2 orang." Ternyata syekh ini, orang ini tidak percaya. Dia katakan begini, "Coba kalau memang apa yang kamu sampaikan itu benar, saya pengen buktinya. Tunjukkan buktinya mana." Maka ibu itu kebingungan. Dia sampaikan, "Ya Syekh, saya ini ada di tempat yang tidak satu pun mereka kenal dengan saya. Dan saya juga tidak kenal dengan mereka. Bagaimana saya menghadirkan saksi dan bukti?" Maka kata Syekh itu, "Kalau kamu nggak punya bukti, saya tidak akan bantu. Ditinggalkan Bapak." Ya. Maka di sini kita harus narik pelajaran yang berharga. Yang namanya berbuat baik itu harus dibiasakan dari sejak sedini mungkin. Kalau tidak, kita ini akan gampang beralih dari kesolehan kepada kesalahan. Cepat beralih. Tadi padahal nggak perlu dimintai bukti, kalau mau bantu bismillah begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Wanita ini melanjutkan perjalanannya. Dilala nggak berapa lama bertemu dengan seorang kakek-kakek atau laki-laki yang sudah tua usianya, dan ternyata laki-laki ini seorang Nasrani. Seorang Nasrani. Dia sampaikan. Sama proses dia sampaikan kepada Syekh tadi. "Pak, kondisi saya begini-begini." Ternyata orang Nasrani ini,
Orang Nasrani senang dan suka berbuat baik. Ya. Akhirnya dia panggil istrinya ke rumah, dia ajak istrinya, anaknya untuk jemput kedua anak wanita ini, dibawa ke rumah. Di rumah dibuatkan makanan paling enak, dikasih baju salinan tuh, salin. Nggak berapa lama, inilah ya, Allah itu kalau orang sudah terbiasa berbuat baik, gampang bagi Allah menunjukkan hidayah. Menunjukkan hidayah. Kita akan tahu akhir dari kisah ini nanti ya. Syekh tadi dilala malamnya mimpi. Mimpinya apa? Seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Tibalah waktunya dia harus melihat di mana tempatnya. Tapi sebelum itu dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang Rasulullah ada istana yang luar biasa bagusnya. Dia tanya nih, ya Rasulullah, tuh istana di belakang dirimu itu ya Rasulullah, itu untuk siapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, istana itu untuk orang-orang muslim yang tidak mensekutukan Allah, yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Pede, percaya diri nih Syekh ini. Dia bilang, oh kalau begitu saya berhak ya Rasulullah, karena saya seorang muslim, saya tidak mensekutukan Allah, mengamalkan sunnahmu. Apa kata Rasulullah? Kalau memang apa yang engkau katakan itu benar, mana buktinya? Diminta bukti sama Rasulullah, sebagaimana engkau meminta bukti kepada wanita yang minta bantuan kepada dirimu. Kebangun dia. Begitu bangun, esok harinya dia cari wanita janda tadi, keliling dia cari. Kenapa? Mau dibantu, mau diambil, dipindahkan ke rumahnya. Ketemu, ternyata wanita janda tadi berada di rumah orang Nasrani tadi. Mau ditebus 1.000 dinar. Kata orang Nasrani, no, ndak bisa. Nggak mau orang Nasrani, ya kan? Enak aja katanya. Kamu tahu nggak, sejak wanita ini dan 2 anaknya masuk ke rumah kami, itu kebaikan dan keberkahan nggak pernah putus. Terus ditimpa lagi, dan surga yang kau lihat dalam mimpimu. Kaget syekhnya, dia kan nggak pernah cerita, kok tahu tentang surga? Surga yang engkau lihat dalam mimpimu, kata Rasulullah, untuk saya dan keluarga saya. Padahal Nasrani. Sebentar Pak, jenengan ngerti surga itu dari mana? Saya mimpi, katanya. Ternyata mimpinya sama. Ya, mimpinya sama. Kenapa surga itu diberikan kepada orang Nasrani? Ternyata wanita ini sejak dia masuk ke dalam rumahnya orang Nasrani, itu dia menceritakan banyak tentang Islam. Islam itu begini-begini, dan orang Nasrani ini memang hatinya itu sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan, sehingga gampang menerima kebaikan. Ternyata sejak malam hari itu dia dan keluarganya masuk Islam. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sekali kita melewatkan peluang kebaikan, penyesalannya seumur hidup. Seumur hidup. Ya, makanya sering dibahas oleh para ulama. Kadang-kadang kita mau sholat duha, kadang-kadang sedang baca Quran, ada tetangga ngetok pintu. Assalamualaikum Pak, kenapa? Tolong dong, ini ibu saya anterin ke rumah sakit. Kita kan nganggapnya bahwa kita baca Quran itu lebih afdol. Nggak mau diganggu, saya lagi baca Quran. Padahal, Masya Allah, membantu mengantarkan ke rumah sakit jauh lebih afdol. Harus cerdas membaca peluang kebaikan.